Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai paradigma pembelajaran, topik 6 ruang kolaborasi pada mata kuliah Perencanaan Pengembangan Kurikulum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Elinda Dwi Kusuma, yang kedua ada Nur Hasanah, yang ketiga Kotratinada, yang keempat saya sendiri yaitu Kori Nuraini, yang kelima yaitu Rani Yulia Dewi, dan yang keenam ada Rosa Safarizkiah. Baik, di sini kami akan membahas mengenai paradigma pembelajaran. Terdapat dua jenis paradigma pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran langsung, dan yang kedua itu pembelajaran terbimbing. Pada kegiatan A itu terdapat 11 item yang mencakup 1. Fakta, 2. Pengetahuan diskrit, 3. Definisi, 4. Informasi yang jelas, 5. Informasi literal, 6. Informasi konkret, 7. Informasi yang terbukti sendiri, 8. Hasil yang dapat diprediksi, 9. Keterampilan dan teknik diskrit, 10. Aturan dan resep, dan yang ke-11 yaitu algoritma. Pada kegiatan B, terdapat 11 item pula, sama seperti pada kegiatan A. Yang pertama yaitu konsep dan prinsip, yang kedua yaitu koneksi sistematik, yang ketiga yaitu konotasi, yang keempat kehalusan dan ironi, yang kelima simbolisme, keenam abstraksi, ketujuh informasi berlawanan dengan intuisi, yang kedelapan yaitu anomali, yang kesembilan strategi menggunakan repertoire dan penilaian, yang kesepuluh penemuan aturan dan resep, dan yang terakhir yaitu heuristik. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Dipersilahkan. Di sini terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kegiatan mana yang sering Anda lakukan, A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Pertanyaan kedua, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan dua ilustrasi kegiatan yang disajikan, maka kelompok kami memilih kegiatan B karena berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan bahwa pembelajaran pada kegiatan B lebih efektif dan optimal dalam mengembangkan kemampuan peserta didik, di mana guru bertugas sebagai fasilitator dan peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Pelibatan peserta didik secara aktif melalui kegiatan pembelajaran terbimbing dapat membantu siswa untuk mampu mencari dan menemukan suatu hal secara sistematis, kritis, logis, serta mampu menganalisis dan merumuskan apa yang diperoleh. Jika dikaitkan dengan pembelajaran saat ini, yaitu pembelajaran pada abad 21, tidak lagi menjadikan guru sebagai aktor atau single aktor, melainkan guru sebagai fasilitator yang membimbing dan memberikan kebebasan serta kemerdekaan kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman belajar, tujuannya agar peserta didik mampu memecahkan persoalan yang terdapat di lingkungannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai salah satu contoh kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan discovery learning. Discovery learning ini merupakan sebuah strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan dan mengkonstruk sendiri pemahaman mereka dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan, guna untuk menghasilkan pengetahuan yang holistik dan bermakna. Di sini peran pendidik dalam kegiatan pembelajaran menggunakan metode discovery terbimbing ini sangat signifikan dan urgent. Nah, peran itu tuh dapat sebagai instruktur, observer, motivator, dan evaluator. Lalu, agar penerapan metode discovery terbimbing ini dapat berjalan dengan optimal dan sesuai tujuan, pendidik perlu memperhatikan berbagai hal, yaitu perencanaan dan penyajian pembelajaran discovery terbimbing, aplikasi dan teknik pembelajaran, serta perlunya memperhatikan karakteristik dan potensi peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai alasan lain memilih kegiatan B, yaitu karena pada dasarnya peserta didik ini sudah memiliki pengalamannya mereka masing-masing. Nah, dari pengalaman tersebut, guru akan membantu dengan mengakomodasi siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik.
Di sini, guru bertugas sebagai seorang fasilitator yang bertugas untuk memberikan bimbingan atau scaffolding, dorongan, kepada peserta didik dalam menemukan suatu konsep yang kemudian digeneralisasikan. Lalu, sebagai langkah dalam memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar dan tuntutan pembelajaran pada abad yang ke-21 ini, peserta didik harus mampu memiliki keterampilan 6C, yaitu ada communication, collaboration, computational thinking, creativity thinking, critical thinking, dan compassional. Baik, untuk materi soal berikutnya mengenai kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Jelaskan. Menurut pendapat kelompok kami, yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah pembelajaran terbimbing sesuai dengan pembelajaran abad 21 atau yang dikenal 6C. Hal ini sangat penting untuk dipelajari oleh guru dan peserta didik abad 21. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi kehidupan dengan berbagai tantangannya. Kegiatan dalam proses pembelajaran tentu memiliki tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran akan menjadi penentu rancangan dalam proses pembelajaran yang dilihat dari karakteristik peserta didik. Kegiatan pembelajaran harus mampu memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik dalam berpartisipasi dan berkontribusi pada lingkungannya. Dalam proses pemerolehan informasi secara berkolaborasi dan memecahkan masalah harus mampu muncul dalam proses pembelajaran. Hal tersebut tidak lepas dari peran seorang guru yang memberikan bimbingan kepada peserta didik, sehingga peserta didik mampu mengerjakan tuntutan baik dengan bekerja sama atau secara mandiri, sehingga peserta didik mampu meraih kemerdekaan belajarnya dan mampu mengembangkan keterampilan pembelajaran abad 21 yang sejalan dengan paradigma. Pembelajaran abad 21 yang memerdekakan peserta didik, sehingga menurut kelompok kami, pada kegiatan B cocok untuk peserta didik saat ini yang disesuaikan dengan peran dan tugas guru, yaitu menjadi pembimbing dan fasilitator untuk pembelajaran yang konstruktivisme. Dalam proses pembelajaran, peserta didik dilibatkan secara aktif atau menjadi sentral dalam kegiatan pembelajaran yang tujuannya yaitu agar peserta didik mampu merasakan kemerdekaan belajarnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.